terlempar semua kayaknya nggih. Oh, mungkin Mbak. Nggih. Sekedap saya buka filenya dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlempar nggih Bu Anis? Nggih, Pak. Gara-gara saya nge-restart kayaknya ini. Tadi saya rasa terlempar semua. Ini tadi saya juga sempat pindah ruang, jadi mungkin karena juga faktor wifi. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Didik. Selamat pagi Bu Umu. Selamat pagi Bu Anis. Alhamdulillah bisa ketemu rezeki daring 2 terakhir di tahun 2022 nih. Dua terakhir. 2 terakhir. Ini sedang sibuk nopo nih Pak Didik di sana Pak Didik? Ini teman-teman menjelang 2 hari selesai PAS dan nanti sampai tanggal 10 itu finishing untuk rapotnya Pak Kendri. Oh, finishing. Rapotnya masih pakai yang kemarin toh Pak? Yang dari kelas 10 insya Allah nanti migrasi ke yang sosialisasi yang baru dari direktorat Pak. Oh, sudah dicoba Pak Didik yang itu? Ini timnya Bu Anis ya masuk aja, nanti kan tentu kalau ada kendala-kendala kan menjadi record untuk persiapan yang semester genap Pak. Kalau nanti kita tunda-tunda ya nanti malah nggak belajar. Ya. Gitu. Ini yang mengendal sinten Pak? Bu Anis? Bu Anis, tim kurikulum. Mantap. Kali operatornya Pak. Mungkin ada yang dibagi cerita Bu Anis, Bu Umu sama Pak Didik kalau terkait e-raport dulu yang baru ini. Monggo mungkin Bu Anis tentang kemarin teknis kita di lapangan. Enggak, lanjut tetap Bu ada. Monggo Bu Anis mungkin sekilas yang kebijakan dari direktorat, terus kita menyikapi yang e-raport Kumer seperti apa, monggo. Nggih, Pak Kantri dan Bapak Ibu yang lain, untuk rapor Kumer yang baru dirilis oleh kementerian itu memang agak beda. Ya, ada persamaan tapi ada perbedaan dengan rapor kemarin yang disampaikan oleh Pak Pasek dan juga beda dengan yang di K13 tentunya. Nah, yang barusan dirilis itu ternyata yang dimasukkan itu hanya ada 1 nilai, Pak Kantri. Untuk hanya 1 nilai. 1 nilai akhir rapor. Ya, sehingga sekolah kemarin menyikapi karena 1 nilai itu berasal dari beberapa TP yang sudah disampaikan di kelas, maka kemarin sekolah menyikapi ada bantuan DKN atau di sini istilahnya DKN atau format penilaian seperti itu, sehingga Bapak Ibu memasukkan dulu nilai harian dan sebagainya per TP-nya, kemudian didapatkan nilai akhir. Nah, ini bantuan Bapak Ibu untuk memasukkan di e-rapornya. Jadi berdasarkan DKN yang di sekolah itu baru dimasukkan ke e-rapornya. Kemudian yang kedua perbedaannya di e-rapor yang baru ini untuk deskripsi itu ketika kita memilih input rapornya itu dengan menggunakan input langsung di aplikasi, tidak format download upload, itu ada
kita memilih atau menentukan di TP mana anak tersebut nilainya tertinggi dan terendah. Nah, ini berbeda dengan yang kemarin, yang dari Pak Pasek. Sehingga nanti akan memunculkan deskripsi di masing-masing anak itu. Nah, kemarin di soft kami memang jarak antara rilisnya Kemendikbud sama persiapan kita untuk rapor tadi kan sangat pendek, sehingga kita bantunya itu ya masih sederhana, pakai Excel itu, satu untuk menentukan nilai akhir tadi, yang kedua membantu Bapak Ibu guru untuk menentukan TP mana anak ini dinilai tertinggi dan terendah, sehingga saat Bapak Ibu entry ke e-rapor itu ada dasarnya yang disiapkan sebelumnya itu. Untuk kesamaannya Pak Kantri ini dengan yang kurikulum yang dari fase itu ada teknis download upload. Cuma kalau pakai aplikasi ini, ketika kita memilih download upload itu deskripsinya mengetik sendiri per siswa. Jadi tidak sebentar Bu Anis. Okay. Deskripsinya gimana Bu, meletik sendiri? Mengetik sendiri. Okay. Jadi tetap langkah pertama ya entry TP, kemudian ketika download upload itu entry sendiri, mendeskripsikan siswa itu sendiri berdasarkan nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, untuk saat ini kita belum berani menggunakan format download upload itu karena karena tadi itu kendalanya ada deskripsi yang ngetik sendiri tidak manual. Nah, mungkin nanti kalau persiapannya agak lama kita lengkapi yang Excel bantuan tadi itu untuk deskripsi berdasarkan capaian anak-anak sehingga bahasanya seragam. Jadi khawatirnya kami itu mengapa tidak pakai download upload itu takutnya nanti redaksionalnya deskripsi tidak sama atau tidak seragam, meskipun nilainya itu yang tertinggi itu sama, misalkan di TP itu nanti tidak seragam, atau bahkan mungkin ya sudah bahasanya, misalkan anak 34, entry nomor 1 sudah baik berapa kalimat gitu, nanti sampai di siswa nomor 34 sudah ngantuk tadi bahasanya jadi gitu. Jadi sementara kita pakainya download upload Pak Kantri. Download upload nggih. Kok download upload apa? Entry langsung di aplikasi di sistem, karena kalau entry itu dengan mengeklik atau menentukan siswa ini tertinggi di TP berapa dan tidak di TP berapa, nanti otomatis akan keluar deskripsinya dari aplikasi. Itu Pak Kantri yang dapat Bu Anis. Sebelum ini Bu Anis, sebelum rapot kurikulum merdeka ini, rapot ini berhubungan dengan Dapodik mboten Bu Anis? Berhubungan Pak. Berhubungan Dengan adanya rapot ini gimana Bu Anis? Ini sudah bisa dikoneksi atau tidak? Atau belum mengarah ke situ? Maksudnya Dapodiknya Pak? Iya, Dapodik dengan rapot yang baru diluncurkan ini. Kalau dengan Dapodik sampun sinkron. Cuma karena kemarin di pengkondisian Dapodik dengan ada guru yang baru yang belum bisa masuk Dapodik, memang nanti di sekolah itu usernya itu untuk semua guru. Nah, untuk semua guru, tidak satu user untuk satu guru. Untuk yang kurmer ini Pak. Kalau ini prediksi sementara Bu Anis, prediksi sementara dari menu e-rapot ini kalau dikaitkan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru, seandainya ini kelas 3, ini ada kendala mboten Bu? Dengan sistem yang sekarang, penerimaan mahasiswa baru yang sekarang. Kalau seandainya e-rapot ini diterapkan di kelas 3 sekarang misalnya. Kalau di kelas 3, kemarin prestasi itu, ya ini sebenarnya kalau kelas 3 itu kan untuk keperluan pendaftaran dari jalur rapot itu kan dibutuhkan selain nilai ya ada bantuan prestasi Pak. Kalau ada isian prestasi insya Allah sudah cukup. Cuma kalau dari segi penilaian dari penilaian itu
enak yang kurikulum 13 sebenarnya Pak. Enaknya di mana Bu? Enaknya itu ada sejarah penilaian, jadi bukan hanya hasil riwayatnya nilai nggih, akhir. tidak Ya, hanya hasil riwayat. satu nggih. Nggih, ada riwayatnya itu. Apalagi untuk yang sekolah-sekolah SKS itu kan karena harus memantau juga di TP mana anak yang belum sampai di KKTP yang ditentukan oleh sekolah. Ya, meskipun KKTP sendiri itu kan tergantung masing-masing siswa dan masing-masing pelajaran. Okay. Berarti yang sekarang ini e-rapot yang istilahnya sudah diusung atau sudah dicoba di SMA Darul Ulum 2, ini belum mencantumkan menu prestasi yang dibutuhkan ketika untuk penjaringan di perguruan tinggi nantinya ya. Seandainya ini digunakan untuk kelas 3. Kalau prestasi insya Allah sudah ada Pak. Jadi kalau sudah ada menunya nih. Ya, sampun. Berarti seandainya ini digunakan untuk kelas 12 3. Atau kelas 3 nggih. Ini tidak menghambat gitu nggih terkait untuk pelayanan siswa menuju ke jenjang perguruan tinggi. Betul. Insya Allah kalau seperti itu kan dari kementerian insya Allah kan mestinya kalau sudah, ada kebijakan baru kan mestinya menyesuaikan untuk penerimaan mahasiswa barunya. Soalnya jaga-jaga karena ini kan memang untuk kelas 10 masih untuk kelas 10. Kelas 11 12-nya belum. Kemudian yang paling viral pendapat dari Bapak Ibu guru terkait hal ini, pengisian ini apa Bu Anis yang masuk ke Bu Anis ini? Saat ini tanggapan beliau-beliau. Ya karena ini ya baru, kemudian beda dengan saat PTS kemarin. Ya kemarin itu loh kok tambah gak merdeka gitu. Ini pas awal kita hari apa Sabtu kemarin kan kita briefing ke Bapak Ibu guru itu. Loh tambah tidak merdeka ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun sebenarnya ya sama itu Pak Kantri, karena di sekolah DU2 itu yang dientrikan nanti Bapak Ibu yang DKN bantuan tadi harus tetap dikumpulkan kembali ke sekolah. Yang DKN. Jadi, yang DKN bantuan dari sekolah itu Excel tadi itu tetap harus dikumpulkan ke sekolah. Ya untuk kontrol sekolah, jangan sampai nilai akhir yang dikirimkan di e-rapot atau yang dientrikan e-rapot itu hanya ada satu-satunya nilai yang di Bapak Ibu guru. Apalagi dengan DKN itu riwayat rekam jejak kan masih terdokumentasi gitu. Jadi intinya nanti cross check-nya nilai akhir DKN yang ada riwayatnya itu sama dengan nilai e-rapot. Input e-rapot. Jadi saling koreksi nanti di dalamnya. Terkait e-rapot terakhir Bu Anis, di SMA DU2 ini uji coba e-rapotnya atau langsung sampai ada luaran? Maksudnya nanti tanggal 10 yang disampaikan Pak Didik tadi, ya ini yang disampaikan pada siswa dan wali. Ini jadi Iya, jadi insya Allah ini yang kita gunakan, makanya kita juga ya harus belajar cepat dan banyak Pak Andri. Iya, tanggal 10 nggih nutut nggih Pak Didik nggih. Nggih. Deket Menambahkan Pak Andri yang sampaikan Bu Anis. Intinya kalau saya mengamati dan mendampingi dari Bu Anis dan teman-teman guru yang kelas 10 itu mengapa satu nilai dan kayaknya nanti satu nilai itu anak-anak kan selalu dicari yang tertinggi kompetensi TP apa, yang belum begitu mahir itu di TP apa. Dari sekian banyak mapel yang disajikan gitu Pak Didik. Halo, berarti mudah-mudahan panjenengan Pak Andri. Putus-putus saya nggih. Suara saya gimana Pak Andri? Sedikit putus-putus Pak Didik. Halo, cek. Nggih. Bu Jelas, Anis jelas Pak di sini. Jelas. Iya. Suara saya gimana Bu? Jelas. Oh, jelas. Nggih. Jelas Pak. Nggih, monggo dilanjut Pak Didik. Nggih.
Nggih, terkait dengan rapot tadi kan satu nilai kalau saya melihatnya begini, bahwa tiap anak itu nanti akan berbeda dengan rapotnya K13. Kalau K13 kan berupaya bagaimana mencapai standar KKM yang satu sekolah itu seragam, yaitu angka 78. Maka kalau yang di kurikulum Merdeka ini seberapapun nilai yang didapat anak-anak itu mesti akan dipetakan bahwa TP mana yang tertinggi, TP mana yang masih belum mahir. Itu mungkin filosofi merdekanya di sana. Tapi memang jaga nih Bapak, karena namanya pendidik ini kan banyak Pak. Makanya kami dari lembaga menyikapi seperti yang disampaikan Bu Anis, kita mengeluarkan DKN internal yang di dalamnya ada sejarah penilaian sumatif berapa, sehingga nanti ditemukan nilai akhir itu yang sama dengan apa yang diinput di e-raport. Kami jaga ini adalah berbentuk transparansi dan tanggung jawab akuntabel pelaksanaan penilaian jika nanti suatu saat ada orang tua klarifikasi tabayun. Anak saya ini kok belajar 6 bulan apa dengan nilai apa istilahnya rata-rata kelasnya kok jauh ya. Nah, seperti ini kita bisa buka ke record DKN tadi Pak ya, sehingga tidak semerta-merta tadi nilai geludak nilai akhir yang nanti ketika ada pertanyaan tidak bisa tertanggungjawabkan dengan baik ya, itu dalam rangka itu. Jadi kami menilai bahwa dengan satu nilai yang berbeda dengan format e-rapotnya K13 itu mungkin dari sisi situ Pak. Berapapun nilai anak ya segitu itu capaiannya. Ada yang TP tertinggi versi A dengan tertingginya versi siswa B tentu berbeda. Mungkin dari sisi merdekanya di situ. Nah, maka dari itu kalau dengan nanti saatnya nanti umpama e-rapotnya Kumer ini nanti saat di kelas 3 masuk perguruan tinggi, insya Allah hampir sama lah, karena selama ini kalau yang untuk seleksi jalur rapot yang K13 itu pun yang di input ke sistem itu kan hanya kognitif Pak, KI3 yang aspek pengetahuan. Di rapotnya K13 itu kan ada 2 kolom Pak, kolom KI3 pengetahuan, kolom KI4 itu ya apa psikomotor praktek itu ya, tapi yang diinput selama ini tuh hanya yang KI3 ya. Kalau dengan nanti dengan single nilai seperti ini yang sudah menggabungkan kompetensi kognitif dan psikomotor ya tentu malah komprehensif versi apa kurikulum Merdeka itu dari sisi saya Pak. Jadi intinya kalau dari kami memang e-raport itu perlu yang pertama dibenahi itu adalah dapodiknya Pak, dapodik. Tentu bagi kemarin kami juga Pak? Sudah Halo? Nggih, kenapa ada podiknya Pak Didi? Nah, karena untuk bisa menjalankan e-raport itu sumber data siswa, sumber data guru kan dari dapodik Pak. Nggak bisa entry manual kan. Nah, makanya saya kemarin insya Allah tanggal 2 dan 3 kan ada rakor kepala sekolah SMA swasta sejombang. Ya, bagi teman-teman yang IKM kurikulum Merdeka Mandiri itu kami sampaikan jika Bapak Ibu memang benar-benar ingin merilis menggunakan e-rapotnya kurikulum Merdeka maka dapodiknya dulu dibenahi. Kalau memang dapodiknya belum benar-benar ready 100% dari unsur data siswa, unsur data guru, unsur data pembelajarannya, mungkin periode ini hanya untuk latihan saja. Silakan siap-siap di tahun ajaran baru karena nanti kalau tidak siap betul akan ditabrak begitu nanti kasihan kurikulum dan tim operator Pak. Betul, karena kami bisa membuat kebijakan seperti ini karena kami sudah e-rapot yang K13 sudah jalan hampir 3 tahun. Sehingga dengan ada rilis baru dan tim kurikulum ready di Bu Anis, insya Allah teman-teman secara eksplisit yang ada di lapangan dengan perubahan ini dan kebijakan ini tentu mungkin ada suara-suara ngalor ngidul tapi tetap dilakoni Pak. Ya tetap dilakoni karena e-rapotnya yang versi lama-lama kan sudah jalan gitu loh. Ini ayo baru belajar bareng ya tentu namanya orang manusia banget. Waduh, ini kok ganti mana tentu, tapi ya dilakoni Pak, karena tetap ada kontrol. Dan ini kan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai sekolah unggulan yang harus adaptif terhadap perubahan. Itu aja Pak Catherine, masukan tambahan dari saya. Terus terima kasih Pak Didik. Jadi yang bisa saya tarik ini harus tertib dapodik di masing-masing internal sekolah nih Pak, supaya bisa menerapkan e-raport itu sebagaimana mestinya. Berarti ada kemungkinan beberapa dapodik ini memang selama ini masih istilahnya masih
disambil lalu lah istilahnya. Nggih, Tapi nggih. kalau untuk adanya e-rapot ini tidak memungkinkan. Moga-moga nanti perjuangan Pak Didi untuk menyampaikan di rakor kepala sekolah ini bisa diterima dengan baik untuk Nggih. terutama untuk ini 3 SMA swasta yang tergabung di sekolah penggerak angkatan 2 karena satunya kan negeri jelas enggak Nggih. itu moga-moga itu. Jadi memang Pak G, tidak dikasih tahu tapi sistemnya sudah mengarah ke situ, akhirnya dipaksa tertib kan Pak G. Yang selama ini mungkin enggak tertib gitu di Dapodik. Jadi bukan Dapodiknya gitu Pak, tapi internal sekolah bisa menertibkan apapun laporan yang ada di Dapodik. Baik, tambahan informasi ini Pak, kemarin dari masih 2 PMU ini, kemarin dari Kosgoro 2 memang belum sesiap dari yang SMA DU, moga-moga nanti kalau ada pertemuan bersama bisa saling menularkan Pak, tidak hanya di sini, terutama ketika rakor KS yang Pak Didi sampaikan tadi, kemungkinan kan kepanggil nggih Pak kali Pak Jar nggih. Sampun tanggal 2 dan 3 kemarin Pak. Oh sudah nggih. Sudah. Kalau Panggil misal berarti nggih. jenengan setelah PMU dengan Pak Jar itu eventnya malamnya Pak, Jumat malam. Oh malamnya ya, alhamdulillah berarti. Tapi waktu itu kebetulan Pak Jar tidak bisa hadir, tapi mungkin gaduk kalau Pak Jar ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah mungkin bisa tersampaikan. Jadi harapannya ya bisa, entah itu bisa dicoba langsung seperti DU2 atau memakai sistem dua data, artinya rapot yang selama ini dilakukan sama mencoba yang e-rapot ini nanti yang dikeluarkan yang sebelumnya. Tapi kalau sekolah sudah mengambil kebijakan ini yang dikeluarkan, ya malah lebih baik gitu loh Mbak. Ya, alhamdulillah, terima kasih informasinya. Kalau Bu Umu sendiri, Bu Umu masih bersama kami Bu Umu. Bu Umu ditilam. Oh masih Pak, saya menyimak kok Pak. Oh menyimak. Kalau Bu Umu sendiri pendapatnya pripun Bu? Terutama kalau Bu Umu sebagai guru mapel terkait pengisian ini Bu. Terkait pengisian e-rapot terbaru sebenarnya kemarin itu di teman-teman ya biasa hal baru ya. Hal baru itu kan kalau nggak dikomentari kan nggak asik juga. Oh iya. Kayak sayur tanpa garam. Ya, sebenarnya kalau kita bilang e-rapot K13 dengan ini kan teman-teman sudah terbiasa juga dengan K13 terus pindah ke sini. Ini sebenarnya kemarin yang sedikit mereka terkejut itu kan entry manualnya itu biasanya kan mereka ngolah masukkan ke ini langsung Bu Anis di off kan biar nggak jambor gitu. Jadi yang bikin mereka kemarin agak terkejut-kejut itu karena harus mengentry satu-satu. Biasanya kan langsung import. Nah itu sebenarnya itu aja. Kalau yang lainnya proses kan sudah dilakukan sama. Teman-teman juga sudah terbiasa dengan K13. Nah kemarin yang memang agak mengejutkan itu dan mereka langsung aduh satu-satu itu memang ya masalah entry manualnya itu memang. Tapi ya nggak ada masalah, proses penilaiannya kan nggak terpengaruh juga. Karena apalagi dengan diminta data aslinya itu. Memang kalau kita berpikir secara umum ya, kelemahan rapot ini kalau misalnya dibuat orang males, itu kelemahan rapot ini bisa jadi nanti nilai instan itu pokoknya terakhir gitu toh. Tapi rekam riwayatnya ya kalau kehilangan. Tidak dilakukan rekam itu bisa seperti itu. Terus kemudian kalau masalah yang lain-lain karena record dan deskripsi macam-macamnya itu sudah hampir sama ya sebenarnya sama saja. Kemudian ini ya memang nampak merdekanya itu nampak di sini. Kemarin sempat ada teman-teman itu yang nanya, apakah anak yang nilainya sudah 97 misalnya, apakah perlu dicentang nilai terendah? Ya tetap kita sampaikan bahwa tetap perlu karena memang itu terendah buat anak itu. Anak itu 97 itu nilai tertingginya misalnya 100, nilai terendahnya 95. Jadi anak ini untuk anak ini, untuk anak yang kemampuannya memang tidak terlalu bagus, misalnya nilai terakhirnya 78 dengan nilai tertinggi 80, bahkan mungkin nilai terendahnya bisa jadi 30,
kan nggak akan tertulis 30, tapi anak itu perlu pemantapan di situ. Nah, itu merdekanya nampak di sana. Sehingga kita nggak maksa-maksa anak untuk, ini bedanya. Memang kalau kurmer kan, kalau K13 kemarin kan per KD harus tuntas misalnya gitu. Nah, kalau di sini enggak akhirnya. Kalau misalnya sekolah pakai KKTP terendah itu 78, anak sudah nyampe 78, terlepas dari ada satu konten yang nilainya sangat rendah, terbacanya hanya perlu penguatan, tidak akan nampak nilai rendahnya itu. Itu yang nampak merdekanya. Dan akhirnya rapot ini lebih bisa yang dikatakan merdeka itu ya nampak di situ. Itu. Per anaknya akan beda butuh penguatan apanya. Dan ukurannya juga. Itu Pak Anies. Tapi aktivitas DKN itu sebelum ada e-rapot ini kan sudah terbiasa kalau di SMA D2 gitu, DKN. Jadi DKN tetap melakukan, terus kemudian nanti hasil akhirnya diinput ke e-rapot. Iya, gitu. betul. Baik. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Baik, Bapak Didik, Bu Anies, Ibumu luar biasa. Saya dapat banyak informasi terkait e-rapot. Nanti misal diizinkan dan memungkinkan sekitar pukul 10 lebih sedikit sebelum berakhirnya acara PMO ini, apa boleh misal disimulasikan dengan share screen, contoh mengisi salah satu mapel gitu di e-rapot, itu memungkinkan buatan Pak Didik untuk disimulasi di share screen? Monggo, mungkin Bu Umu sudah mulai nyicil buatan yang dari apa sudah diujikan mapel jenengan kemarin? Sudah. Pun mungkin mulai nyicil ya? Sudah nyicil ya? Sudah ada riset dan belum. Oke, mungkin nanti bisa disimulasikan akunnya Bu Umu, Pak. Nanti sekitar pukul 10 insya Allah nanti sebelum ini. Jadi saya juga ingin juga kepo nih Pak. Kalau baca terus saya juga akan bingung. Dikasih cerita ya bingungnya sedikit hilang. Lah ini ingin lebih paham lagi dengan kalau diizinkan melihat simulasinya itu. Soalnya saya kan juga tidak punya akses Pak untuk melakukan hal tersebut. Tapi kadang beberapa rekan untuk bisa membagikan praktek baik ini kan di sini letaknya paling enggak dikit-dikit bisa ke situ. Terima kasih Pak Didik kalau nanti diizinkan, mungkin yang belum satu mapel juga enggak apa-apa terkait cerita tadi. Baik, mohon izin melanjutkan agenda hari ini. Bapak Ibu, dari hasil rapat koordinasi beberapa hari yang lalu terkait evaluasi 3 bulanan, untuk PMO bulan ini sama bulan Januari temanya masih tetap diarahkan pada tema P5. Kemarin kita bersama-sama sudah menyamakan persepsi lewat lokakarya, lewat PMO yang terakhir membahas terkait P5, ini juga diminta untuk melakukan pembahasan kembali. Hari ini ada alur perencanaan proyek profil. Ini kita coba ngobrol P5 terkait perencanaan. Semisal nanti dokumennya ada, baik hard copy maupun soft copy bisa ditunjukkan. Kalau hard copy di layar, kalau soft copy bisa di share screen Bapak Ibu. Tapi misal tidak ada atau dokumennya jauh di ruangan yang mana, tidak perlu ditinggal meetingnya, nanti tinggal diceritakan aja. Jadi agendanya adalah seperti yang tampak di layar. Kita membahas atau menyamakan persepsi terkait dokumen dukung nomor 1 sampai 5 di sini. Mungkin ngonten Pak Didik gambaran sampai jam 10 ke depan. Oke, insya Allah. Mohon izin kami mulai. Yang pertama terkait dokumen tim fasilitator project. Mohon izin apa sudah ada Bapak Ibu? Ada Pak. Sampun. SK nggih. Soft copy atau hard copy Bu ini posisinya? Sebentar. Kalau posisi kita ya soft ini. Kalau soft insya Allah ada.
Kalau Nggih. di ruangan lain. Kalau Mbak. nggih, kalau ada kopi mohon izin bisa di-share-in, Bu. Nggih, sebentar Pak Andri. Nggih, siap. Nggih, sambil Bu Anis menyiapkan kira-kira dokumennya berupa apa saja itu, Bu? SK nggih, SK. Kemudian jadwal pelajaran nggih, dijadwal. Nggih, jadwal kegiatan Nggih. mulai dari penyusunan penyusunan modul, Nggih. kemudian tahapan pelaksanaan proyek, nanti gambarannya proyek 1 itu dilaksanakan pada bulan apa sampai apa, kemudian temanya seperti apa, pembagian kelasnya dan temanya per kelas itu, kemudian di kami itu ada fasilitator, ada pembina proyek. Nah, pembina proyeknya ini masing-masing kelas. Kalau fasilitator ini per temanya, Pak. Jadi seperti Masing-masing kelas. Terus ada koordinator, terus ada koordinator ya kemarin kalau nggak salah disampaikan Pak Didi. Ada pembina. Kalau fasilitator itu per tema, tapi kalau pembina per kelas. Per kelas. Jadi kalau fasilitator itu dari awal pelaksanaan proyek tahap 1 sampai tahap 3 nanti tema yang dipegang sama. Kemarin pertimbangannya ketika temanya sama itu ketika masuk di tahap kedua kita bisa melakukan perbaikan dari yang sudah dilaksanakan pada tahap 1. Seperti itu Pak Kantri. Kemudian kalau pembinanya ya karena sesuai kelas maka nanti agak mendampinginya temanya macam-macam atau ganti-ganti sesuai dengan tahapan proyek. Kalau tema itu, kalau pembina itu juga muncul di SK gitu, nggih. Pembina wonten nggih. Muncul. Ada. Sebentar kalau carikan Pak Kantri. Nggih, monggo. Jadwal P5. Ini kok. Bisa yang materi itu loh, materi PowerPoint sosialisasi jenengan. Yang wonten nggih. Itu kan ada data jadwal, ada data pembina. Nggih. Sosialisasi. Materi sosialisasi. Nggih. Yang bentar. Iki materi sosialisasi. Materi sosialisasi. Niki share screen Pak Kantri. Monggo, nggih, Bu Anis. Ini ya. Jendela apa tab? Tab bisa, kalau tab harus dibuka dulu filenya, kalau jendela juga bisa. Ini yang sosialisasi awal pelaksanaan proyek Pak Kantri. Jadi pada ini 24 Agustus karena pada bulan Juli sampai Agustus awal itu kita posisinya mempersiapkan proyek. Jadi penyusunan modul, rapat koordinasi sampai kemarin sebelum modul ini diluncurkan ke siswa ada pleno seluruh tim untuk melihat modul yang telah tersusun oleh tim fasilitator. Ini pelaksanaan proyek, jadwal proyeknya. Jadi ada 54 JP kali 3 minggu untuk masing-masing tema. Kemudian kita gunakan seperti ini, tema 1 Agustus sampai Oktober. Dengan kemarin itu tanggal 24-25 untuk panen atau pameran gelar karyanya. Kemudian tema kedua, ini November. Kemarin kita mulai untuk tema kedua. Terus Desember, insya Allah putaran Desember ini setelah PAS, insya Allah mulai besok ini sudah kita mulai lagi. Nah kemudian liburan, baru ketemu lagi di Januari, ini sudah fase karena sudah hampir selesai untuk tema kedua.
nanti panen raya atau apa namanya gelar karyanya di bulan Januari. Nah, kemudian nanti tema ketiga ini Februari, Maret, kemudian nyambung April, Mei. Karena di bulan-bulan ini ada Ramadan, jadi masuk Ramadan sama libur Ramadan dan Hari Raya, maka ini agak lama. Jadi nanti Februari sedikit, Februari kemudian Maret atau April kita melihat nanti perkembangan jadwal Ramadan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, ini skema pelaksanaan proyek di kami, Pak Kantri. Okay. Ini persiapan, termasuk di sini adalah penyusunan modul, pembentukan tim, penyusunan modul dan sebagainya. Termasuk saya potong sampai sini, nggih. Di persiapan ini, nggih Bu, apa bentuknya itu SK, nggih Bu, yang untuk tim fasilitatornya. Tim fasilitatornya sekolah ini yang saya rangkum dari sebentar untuk SK-nya nanti saya udah apa-apa. Yang penting ini yang ada di SK ini kan Bu, nggih. Betul, nggih. Oh, nggih, enggak apa-apa, enggak usah dicari SK-nya ini aja. Izin melihat dulu, nggih. Ini yang ada di SK. Kemudian selain ada di SK, ketika persiapan itu nama-nama ini muncul mboten Bu di jadwal? Di jadwal pelaksanaan, Pak? Ya di jadwal secara umum, jadwal siswa, jadwal pelajaran gitu. Ketika pelaksanaan proyek berjalan, jadi minggu keempat setiap bulan itu Bapak Ibu guru ini on semua, Pak. Oh gitu, nggih. On semua. Nggih, karena juga sambil ngajar di kelas tingkat yang lain, jadi kalau di jadwal kami itu, kalau di presensinya itu masuk di piket itu, di guru piket, karena ada kalau jam tanda tangan presensi guru itu nanti yang guru yang masuk di kelas-kelas pembina itu. Oh, ya, alhamdulillah kalau gitu sudah cukup Bu. Kalau yang ini Bu pembina, ini pembimbing. Kalau pembimbing proyek. Ini kan juga ada di SK nggih yang dokumennya. Ada. Sama pembagian temanya, Pak. Terus yang pembina ini atau pembimbing proyek ini kan tiap kelas Bu. Nggih, terus. Ini juga masuk di laporan Dapodik apa mboten Bu? Untuk kegiatan. Untuk kegiatan ini kalau di Dapodik kita sesuaikan karena memang harus ada yang banyak pertimbangan. Maka ini kemarin kita ada yang memang masuk, ada yang kita kondisikan di guru lain. Oh ya, soalnya berkaitan dengan sistem dan kebutuhan real yang di lapangan gitu. Yang penting sudah tercover. Sudah tercover. Jadi ini yang ada di sini. Dan pembina ini sama dengan wali kelas gitu, atau dari wali kelas berarti nggih? Satu wali kelas, satu guru yang lain. Jadi kayak 10.1 ini wali kelasnya Bu Ani, kita siapkan di 10.1, tak nambah Bu Diva ini guru baru, ini bersama-sama Bu Andi untuk di kelas 10.1. Ini enggak komplain ketika waktu disampaikan di awal, waduh nambah meneh gitu. Maksudnya kan tidak semua bisa dimasukkan di Dapodik seperti fasilitator project sama koordinator project gitu. Mungkin menambahkan menambahkan. Terkait dengan Dapodik, memang caranya ketika kondisi normal itu kita input, Pak. Langkah kedua, kebijakan internal kami itu adalah teman-teman yang TPP, yang induk di U2 itu bagaimana bisa SKTP semua. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Alhamdulillahnya kemarin, yang saya pernah cerita ke Pak Catherine tentang bahasa Inggris, kami itu kan kecil-kecil. Saat K13 kemarin itu kami tidak bisa meng-cover 2 guru ya, Bu Anis. Akhirnya yang satu pindah induk, yang satu tetap di kita tapi tidak cair. Tapi dengan konsep ini, yang semester ini, alhamdulillah bahasa Inggris aman, Pak. Dari 7 atau berapa? 7 ya, Pak Nis? 7 itu alhamdulillah SKTP semua, Pak. Dengan bantuan jam regulernya itu, terus kekurangannya pakai 6 jam yang atas nama pembimbing project ini, atau fasilitator project kami. Nah, bagi teman-teman yang
dipenuhi dari jam utama sudah 24 Pak, maka ya kami atur, enggak kita Tidak input Mas. dalam Oh, bentuk gitu. Nggih. Jadi ya itu dapodiknya Pak, dapodiknya. Nggih. Karena semuanya biar nyaman semua. Yang penting teman-teman yang masuk di kondisi kanwil tetap bertugas, ya realnya memenuhi kewajiban real yang ada di lembaga. Itu kebijakan kami Pak Hendrin. Tapi insya Allah dengan model gini kemarin alhamdulillah kami dapat barokah, akhirnya SKTP semua Pak. Jadi Yang sebelumnya di K13 itu kesulitan ya Pak, terutama iya, dua guru. ada bahasa Inggris itu Pak dulu. Nggih. Gadok dulu. Nah ini alhamdulillah dengan ini, karena begini Pak Hendrin, sistemnya di yang kurikulum Merdeka itu bagian begini. Dulu kan konsepnya kalau seperti PAI itu 3 jam kan Pak. Itu kan 2 jam yang untuk pembelajarannya, 1 jam yang untuk proyek. Ya. Kalau nanti yang 4 itu kan 2 ya Banis, 2 PBM, 2 itu. Lah ternyata di input dapodiknya itu ya utuh Pak. PAI itu sebagai jam pembelajarannya tetap kita input 3, ya matematika ya tetap 4, ya terus bahas PKN ya tetap 2. Itu kita input, ya normalnya seperti K13, plus ada untungnya fasilitator atau pembimbing project masih bisa diakui. Itu realnya dapodik kemarin. Yang itu kemarin teman-teman banyak yang utamanya yang bukan sekolah penggerak ya Pak, yang IKM, yang kurikulum mandiri itu loh, yang mandiri yang belum masuk sebagai PSP itu agak bingung Pak, memang agak bingung ngaturnya seperti apa, sehingga yang bisa memanfaatkan sedikit fleksibilitas tentang jam utama sama proyek ini ya teman-teman sekolah penggerak yang lebih perso satu langkah di depan Pak. Yang teman-teman IKM kami saat rakor kemarin menyampaikan, loh iya tak Pak, iya real saya ngalami dengan tim kurikulum, sehingga kayaknya teman-teman nanti di semester genap juga akan beralih strategi seperti yang saya sharingkan kemarin pada waktu rakor Pak. Itu kemarin teman-teman yang bukan PSP yang masuk di IKM Mandiri itu masih ambil jarak Pak, ragu-ragu untuk memanfaatkan penuh peluang fleksibilitas tentang jam utama sama jamnya project ini masih jambor beliau, masih kesulitan kemarin laporannya. Jadi alhamdulillah dengan ini insya Allah bisa kami kondisikan, dan untuk realisasi pelaksanaan antara pembelajaran di kelas sama proyeknya juga tercover, intinya itu Pak, dan teman-teman tidak ada gejolak. Itu Pak. Oke. Jadi intinya apa gini Pak Didik? Kalau sistem dapodiknya sama, cuma belum ada yang berani mencoba seperti yang dilakukan di tempat Pak Didik ini Pak. Betul Pak. Kalau teman-teman kemarin itu memang rata-rata yang dikeluhkan adalah ekonomi, bahasa Inggris, sama TIK. TIK ya, yang dulunya nggak ada sekarang kan muncul lagi Pak. Lagi itu yang kemarin mau ngeslotkan gimana ya, ternyata setelah saya sharing dan tunjukkan data saya, Pak Didik ngundang cerita saja, itu real bahasa Inggris saya itu ngalami sudah dampingi dan bisa SKTP, itu strategi. Cair Pak. Waktu jenengan yang dulu kontak masalah TIK itu kan kami belum ngentri, masih gambaran-gambaran Pak. Rencana. Dulu waktu bulan Juli kalau nggak salah jenengan kan kontak saya Juli yang masalah TIK. Itu kan kami belum ada rilis itu Pak. Ya. Tapi sekarang ketika bulan ini kami bisa cerita karena kami mengalami dan memasang. Dan alhamdulillah di sistem lancar nih Pak, di sistem dapodik. Insya Allah alhamdulillah ya bisa terakomodir Pak. Dan ini sudah diimbaskan Pak, diceritakan ke rekan-rekan yang lainnya. Ya, waktu kemarin di rakor itu saya ceritakan kan, kebetulan masalah dapodik, masalah e-rapot kan masuk di bahasan rakor Pak. Ya. Terus di masing-masing sidang komisinya menyampaikan dan tanya juga bahwa operator dan teman-teman kurikulum yang di IKM Mandiri itu masih ragu, masih ada kendala di pelajaran bahasa Inggris, pelajaran TIK dan ekonomi. Ya, membagi rata-rata teman-teman itu gini Pak. 3 jam PAI itu kan 3 jam total, antara 2 jam yang pembelajaran di kelas, 1 jam yang proyek. Teman-teman di dapodiknya di entry cuma 2 jam, tidak di entry 3 jam. Artinya di entry 3, satunya di entry kemana Pak? Sebagai hitungannya katanya sebagai untuk proyeknya, gitu loh. Tapi akhirnya nggak bisa masuk.
akhirnya kan secara hitungan rombelnya kan berkurang Pak. PAI itu kan berarti Pama punya 10 rombel kan hanya punya 20 JP Pak. Hanya bisa Iya, cover iya. satu guru. Kalau umpama 3 kan bisa 2 guru Pak. Itu Dua gurunya, strateginya betul, itu loh. betul. Oke, itu aja kemarin kita sharing tentang itu dan real yang kita gunakan itu. Dan memang untuk kebetulan Pak, kebetulan saya dan Bu Anis itu masuk paguyuban grup nasional yang apa itu Bu SKS. Anis? Yang bagian bukan, yang bagian ngatur SKTP-nya nasional Pak siapa itu? Yang selalu update di grup itu? Di YouTube nih kita Pak. Apa yang Yang ada? Pak Kepo itu loh. Siapa Enggak Pak. nama gurunya? Iya, Pak Nazar, Pak Nazar. Pak Itu Nazar. staf Dirjen GTK nasional Pak, yang itu yang awal tentang per SKTP-an dan input-input dapodik kaitannya TPP. Kita ngikuti di sana dan kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman, tolong operator sama grup masuk grup ini penting. Ya. Info terbaru, kebijakan terbaru, kendala tentang input dapodik yang kaitannya TPP itu dibahas di grup itu. Dan kemarin banyaknya diskusi ya tentang ini Pak, kurikulum merdeka itu. Tentang bagaimana input yang alokasi proyek, bagaimana yang kurikulernya, kurikulernya itu dibahas tuntas di situ. Oke. Oke, itu Pak, penting tambahan informasinya. Terima kasih Pak Didik. Monggo Bu Anis dilanjutkan di slide yang saya potong tadi. Mohon maaf tadi saya potong di slide bagian atas kalau nggak salah nih. Yang ada bulat-bulat perencanaan, terus ada bulat-bulat lagi. Itu tadi kan saya potong sampai sana. Nah ini, sampai sini tadi monggo dilanjutkan. Tadi sampai persiapan sampun pelaksanaan Bu. Kalau pelaksanaan ini dikaitkan dengan dokumen dukungnya ini berupa apa saja Bu dokumennya dari pelaksanaan P5 yang sudah berjalan? Untuk pelaksanaan ini karena selama 162 JP itu berarti ada 18 hari seperti itu, maka kemarin itu di modul kami kita siapkan 18 LK, yang di LK itu ada yang dikerjakan secara mandiri, artinya perorangan sifatnya, ada yang sesuai kelompok. Nah itu. Nah dokumennya itu Pak, kalau kita Pak mungkin saya bisa share fotonya Pak yang di ruang proyek. Saya nanti kalau ruang proyeknya di bawah ke ruangnya Bu Anis nggak cukup nanti. Jadi kalau foto Bu Mu masih bertahan kan Bu Mu? Masih. Oh ya, oh di sebelahnya Bu Anis. Gitu. Nah ini foto-foto sudah tampil apa Bu? Belum Bu, masih share screen yang tadi yang lama nih. Saya stop dulu kali. Ini ada beberapa foto. Kalau fotonya sebentar, foto sosialisasi. Ini kalau saya bukai dulu Pak Kantri. Nggih, enggak apa-apa. Untuk ini Bu sing sak nanti map apa fotone iku tadi iku ya apa ya? Ketok kabeh aku teh garek milih judulnya kan aku lali. Aku nonton iki lho. Nah iki lho. Nah wis, heeh, tak iku nih. Ini nggih, jendela ya. Nah.
Sampun muncul Pak Kantri. Sudah. Bu. Oke, jadi ini adalah foto. Jadi map biru ini adalah tempat dokumen LK-nya anak-anak dalam satu putaran, Pak Kantri. Satu Jadi, putaran itu maksudnya gimana, Bu? Satu putaran tema. Apanya tadi itu yang periode satu kan Agustus sampai bulan Oktober itu. Ini arsip dari pengarsipan satu setelah dinilai. Jadi ngapunten saya ulang begini. Ini yang map kecil yang di atas ini ada 10.5 ini map harian. Nah, misalkan mau masuk di kelas 10.5 hari Senin tanggal 7 Oktober itu LK-nya yang mana? Nah, itu sama tim fasilitator disiapkan di masing-masing map untuk dibawa Bapak Ibu pembina ke kelas. Nah, setelah dari kelas Bapak Ibu pembina selesai di hari itu, maka akan diarsip dimasukkan ke map biru ini. Map biru dan hitam yang sedikit ini. Ini sesuai kelompoknya. Nah, ini masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kemarin karena putaran satu proyeknya sudah selesai, maka kita ganti untuk putaran kedua, maka ini kita kosongi, kita arsip lagi di map biru-biru yang besar tebel-tebel ini Pak Kantri. Ini adalah dokumen per kelas ini. Ya, ini masih dalam bentuk gini karena kami masih belum memasukkan nilainya Bu ya. Belum kita masukkan nilai ke aplikasi e-rapor. Jadi ini kita simpan dulu, maksudnya kita kita amankan dulu. Di ini untuk putaran satu kemarin ada banyak ini Ki. Untuk kenapa? Oke. Jadi ini untuk per kelas ya. Nah, selanjutnya salah satu dokumen lain adalah ini salah satu contoh foto LK-nya. Ini ada di modul juga. Ini LK beberapa sesuai dengan temanya. Niki. Kemudian kalau dokumen tampil nggak Bu? Tampil. Nah, ada plano, ini kertas planonya. Maksudnya muncul ya? Oh, enggak muncul ya. Bentar. Saya tunjukkan lagi kertas planonya anak-anak. Cuma ini sudah posisi digulung. Sudah planonya, posisi nanti saya tunjukkan foto-foto, mungkin saya carikan Pak Kantri foto. Siap, seadanya mawon Bu. Seadanya. Ini plano-plano yang hasil anak-anak berkarya ini sudah gulungan, berarti sudah ada penilaian. Ini satu putaran ini Bu. Satu putaran Ini satu putaran saja. Nah, niki yang persiapan ini. Jadi misalkan besok mau berprojek, kebutuhan besok ATK itu apa gitu. Ini kita sudah disiapkan. Karena kan posisi anak-anak juga ada di pondok. Betul. Jadi tidak mungkin anak-anak itu beli plano, beli itu. Jadi kita siapkan untuk kegiatan besok termasuk alatnya. Ini kegiatan sosialisasi awal pelaksanaan proyek. Kita sampaikan yang slide tadi itu. Bagaimana nanti teknisnya, teknis PBM-nya, teknis penilaian dan pembagian kelompok di masing-masing kelas. Ini foto-fotonya. Kemudian ini ATK-nya Pak Kantri. Tampil enggak Bu? Tampil Bu. Tampil ya. Jadi ini ATK-nya. Jadi ya macam-macam, ada spidol, ada krayon. Nah, ini kalau anak putra yang digunakan ya seadanya yang disiapkan oleh sekolah. Okay. Tapi kalau anak putri ini bisa bisa nambah sendiri. Berimprovisasi. Seperti itu Pak Kantri untuk pelaksanaan proyeknya. Terima kasih Bu Anis atas gambarannya. Saya kira sudah cukup data yang harus saya ingin ketahui. Jadi pada prinsipnya pendokumentasian sudah tersusun dengan sangat baik di SMA Darul Ulum 2.
Enggak harus saya dicarikan hard copy-nya, enggak usah Bu. Ini sudah saya anggap cukup nggih, sudah. Karena juga kaitannya dengan Dapodik sudah oke. Mohon izin misal memungkinkan untuk melihat cara menilai di e-rapot. Mungkin siapa Bu Umu nggih? Yang tadi Bu Umu atau oh nggih, Bu Umu. Cobi mulai login nggih Bu, share screen-nya nanti. Oh, mulai masuk nggih. Ya, nggih, mulai menu masuk. Back dulu. Nggih. Kok gak ono Bu Anis? Project ada. Di guru enggak ada ya? Bukan sudah. Sampun. Buka jendela ya. Oh. Boleh jendela. Share screen. Sudah muncul? Persiapan. Sampun? Sudah, Bu. Sampun, muncul. Nggih. Untuk masuknya seperti ini Pak Kandri. Jadi masuk menggunakan username masing-masing guru. Halo? Siap Bu, mau jelas Bu. Oke. Masuk pakai username masing-masing guru. Nah, ini saya masukkan username saya, masukkan passwordnya. Kemudian langsung masuk. Kemudian di sini tampil nama sekolahnya, kita langsung masuk ke sekolahnya. Nah, di sini sudah ada tampilan karena ini user saya, ini sudah ada kelas yang saya ampu. Jumlah siswa yang saya ampu ini sudah muncul seperti ini. Sebentar saya potong. Ini apa yang dimaksud Pak Didik tadi nggih, kalau Dapodik tertib, maka guru juga bisa mengakses sesuai siswa-siswa yang diampu. Apa ini salah satunya nggih Pak Didik nggih? Nggih, leres. Maka ini salah satu unsur penting yang datanya ini direcord dari Dapodik, Pak. Jadi kelas 12 sudah ada di sini nih Pak Kandri. Nggih, contoh ini kelas 12 ya, jumlah mapel 2, terus yang warna biru ini jumlah siswa 277. Angka ini manual enggak bisa nggih Bu Umu mengetikkan angka ini sendiri nggih? Enggak, ini saya buka itu sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Berarti ya, intinya ini dari Dapodik gitu nggih. Kebetulan 2 mapel itu karena yang satu saya ngajar kelas 10 itu namanya matematika umum, yang satunya saya kebetulan ngajar di kelas 12 itu matematika peminatan. Sehingga di sini muncul 2 mapel. Gitu. Jadi ini yang kelas 12 pun sudah terbaca di sini. Seperti itu. Monggo dilanjut Bu. Kemudian di proses awal kita memasukkan TP. Jadi walaupun nanti nilai terakhirnya itu hanya ada 1, di sini kita bisa memasukkan semua TP. Nah, ini di tujuan pembelajaran. Kalau misalnya belum dimasukkan sama sekali, tinggal ditambah tujuan pembelajaran. Tapi kalau sudah, ini saya tinggal buka atau mungkin saya pengen, nah ini karena saya mau buka yang kelas 10, maka saya bukanya matematika umum. Nah, ini TP yang kebetulan sudah kita masukkan di tim kelas 10. Nah, ini TP-TP-nya sudah kita masukkan. Ada pilihannya seperti ini, fase E, tingkatnya, semesternya. Kemudian ini nomor uniknya ini juga diminta untuk dimasukkan. Kemudian menuliskan TP-nya ini dengan semuanya pakai huruf kecil. Ini ketentuannya dari sana. Memakai harus huruf kecil nggih Bu nggih? Iya, karena nanti ketika di deskripsi kan digunakan, kalau misalnya huruf besar kan akan muncul besar di tengah, jadi nggak cantik. Misalnya anak sudah mahir dalam mengeneralisasi sifat-sifat eksponen. Nah, ini kan otomatis lah, kalau ininya besar nanti akan muncul huruf besar di tengah-tengah. Sehingga ini sekedap saya potong sebentar Bu Umu. Okay. Foto profilnya Bu Umu itu yang pojok kanan atas. Bukan, oh, ini, bukan ya?
Oh, bukan, Pak. Oh, bukan ya, saya kira saya. Ini foto dari sana ini. Oh, dari sana, nggih. Monggo dilanjut. Iya. Bukan dulu Ini tadi. saya belum udah sampai ke sini, Pak. Oh, bagus ngisi Karena TP. baru Monggo dilanjut, beberapa hari Bu. lalu. Nggih. Terus karena kebetulan saya di kelas 10 ini ada 8 TP yang kita masukkan. Sebenarnya TP-nya sebelumnya banyak. Kemudian kita ringkas menjadi 8 TP karena kita ambilnya per konten itu 2 TP. Jadi ini per konten kita ringkas jadi 2 TP. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau misalnya di sini ada 9, 10, 11, ini kemarin pada saat mengaktifkan, pada saat menambahkan, itu kebetulan nambah, tapi enggak masalah. Ini tinggal nanti diklik tidak aktif, dan ini nanti bisa kita isi untuk yang semester 2. Jadi intinya ini walaupun ada kosongan seperti ini, selama ini tidak kita klik tidak aktif, ya tidak masalah. Ini tidak akan ada masalah. Ya. Itu. Nah, kalau lebih dari 11 memungkinkan, Bu? Oh, mungkin kan, Pak. Ini pilihannya banyak ini, Pak. Ini tambah. Siap-siap. Iya. Ini di sini ada pilih jumlah TP. Nah, ini sudah sampai 20 ini pilihannya yang ada di sini. Okay. Ini jadi kalau mau menambahkan, nanti ditambahkan lagi kan otomatis juga tetap bisa. Terus tinggal kalau misalnya kita mau memasukkan 1 tahun juga nggak apa-apa. TP 1 tahun, kemudian nanti tinggal kalau yang mau kita isi semester 1, tinggal yang kita aktifkan semester 1. Kalau prinsip ini sama dengan kemarin di K13 juga seperti itu. Cuma K13 dulu semua isian ini kan dari KIKD-nya nasional. Sehingga sudah terisi otomatis. Kalau ini kan per sekolah membahasakannya kan berbeda. Misalnya di DU2 sama di SMA Negeri 2, mungkin bisa walaupun sama-sama eksponen, cuma mungkin kata-katanya tidak sama seperti ini. Nah, ini yang membedakan dengan yang dulu. Kalau dulu kan KIKD-nya yang di pemerintah sehingga otomatis tinggal kita ngeklik aktif dan tidak aktif. Itu kalau ini sudah dimasukkan, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke entry rapotnya. Nah, masuk ke nilai rapot. Ini ada 2 pilihan, input nilai rapot dan import. Nah, import ini yang tadi digambarkan Bu Anis itu. Kalau kita pakai fasilitas ini, ya enak juga tinggal import, tapi kita ngarang per anak. Nah, ngarang per anak itu apanya, Bu? Deskripsinya. Deskripsinya akan ngarang per anak. Tapi kalau kita input, nah ini inputnya seperti ini. Kita masuk ke input, kita ambil kelas. Iya, kita masuk matematika umum, pilih semester. Nah, ini kemudian, nah ini kebetulan ini ada nilai yang sudah dimasukkan. Nah, inputnya itu seperti ini modelnya, Pak. Jadi kita memasukkan nilai, kemudian TP yang tadi kita aktifkan muncul semua di sini. Tinggal kita checklist TP yang diukur dan tercapai dengan optimal yang mana kita klik. TP yang jadi semua TP yang diisikan Bu Umu tadi otomatis muncul di sini. Iya, yang diaktifkan muncul semua secara otomatis. Kalau yang dimasuk deskripsi di sini tertampil, Bu? Nanti. Nanti. Setelah ini dimasukkan seperti ini, nanti akan muncul deskripsi mana TP yang sudah optimal dan mana TP yang perlu peningkatan. Nah, ini Pak, bahasa perlu peningkatan ini benar-benar merdekanya akan berbeda di setiap anak. Bisa jadi misalnya si Raffi itu 80 itu dikatakan perlu peningkatan karena ukuran Raffi di 90. Untuk ukuran anak misalnya Amar itu bisa jadi 80 nilai tertinggi. Maka di rapotnya Amar dia 80 itu dikatakan optimal. Nah, ini merdekanya rapot ini di anak. Nampak sekali itu merdekanya di situ. 80 itu di anak 1 dikatakan perlu peningkatan, di anak 1 dikatakan sudah optimal. Nah, itu akan berbeda-beda di tiap anak. Karena di sini juga tidak memunculkan tidak tuntas, nilai D itu sudah ada muncul di sini. Nilai jelek. Ngapunten, Bu. Untuk yang di jenengan sudah input kelas 10 itu memilih TP yang sudah optimal itu masih per anak satu TP ya? Atau kalau di sistem itu memungkinkan enggak yang optimal ternyata 2 TP sama-sama nilainya optimal?
Mungkin ya, tapi kemarin bisa yang dicek dua-duanya. Ngapunten, realisasi Bu Umu yang sudah input ini masih yang optimal 1 TP, nyari yang belum optimal 1 TP yang di Iya. input Bu Umu. Oh, masih gitu. Kalau Tapi kebetulan nilainya, misalnya kalau sama-sama 98 ya kita centang dua-duanya, Pak. Oh, Misalnya gitu. nilai optimal si Raffi itu 98, kebetulan misalnya TP2 dan TP5 ya ini saya centang dua-duanya. Oh, memungkinkan ya. Oke, Memungkinkan ya. dan itu keluar dua-duanya nanti ketika Oke. didiskusi. Tapi yang sudah jenengan input sementara masih menemukan kasus yang optimal Iya. 1, yang perlu peningkatan 1 untuk Iya. kasus kelas umum. Iya. Kalau di saya memang nilai tertinggi, kebetulan saya belum nemu anak dengan nilai tertinggi yang kebetulan sama-sama 98, paling 98, 97, akhirnya kan kebetulan unik 1. Tapi kemarin ada teman yang sudah memasukkan itu di kimia kemarin, itu kalau kebetulan 90-nya tertinggi 90, 2 diklik dua-duanya, ternyata di ininya juga bisa memunculkan seperti itu. Lanjut, Bu Umu. Nah ini kemarin Pak yang di awal-awal teman-teman, aduh itu karena harus memasukkan nilai klik, memasukkan, menyentang. Memasukkan nilai, menyentang. Ini prosesnya kan seperti ini. Misalnya saya masukkan 12, 12, 92, terus saya checklist ini. Nah saya sudah punya data yang dari data bantuan itu saya sudah punya bahwa EKD tadi Ibu, apa namanya? DKN, Pak. DKN. Ya, dari DKN tadi saya sudah punya data mana nilai tertingginya, mana nilai terendahnya, misalnya tertingginya di TP1, terendahnya di TP5 ya tinggal kita klik. Dan ini per anak ketemunya yang sudah dimasukkan asli ini 80, yang ini tertinggi 5, terendah 7. Ini 85. Oh, ini kembar. Ya, ini contoh yang kembar. Ya, ini kan kebetulan ada campuran anak yang di kelas non-rek itu. SKS itu. Jadi sudah dimasukkan ini. Nah, ini contohnya yang kebetulan nilai terendahnya sama. Sehingga dicek dua-duanya. Ini seperti ini contohnya. Itu seperti itu. Itu untuk mungkin sebentar Bu Umu. Kalau input nilai rapor tadi yang di input nilai rapor itu yang ada deskripsi, yang dimaksud deskripsi yang mana Bu? Yang nggak menulis sendiri. Itu ini Pak, tapi nanti di raportnya ini kita checklist dulu. Dengan kita checklist ini nanti sistem ini akan menyimpulkan bahwa si Abel ini sudah mencapai nilai optimum untuk menentukan suku KN dan jumlah ini akan muncul seperti itu. Oh, jadi yang dicentang ini berpindah ke hasil nilai raport dengan kata-kata yang sama gitu Bu? Betul. Kalau yang ini ekspor, ya kalau yang import ini, kalau import ini nanti bentuknya akan, saya ini kan dulu. Ini. Nah, ini kalau import ketika nggak online enak, tapi ya ini kita akan ngetik satu-satu, duduk gitu Pak. Oh gitu. Iya. Itu Umu hasil download formatnya di screen. Oh. Yang hasil download form downloadannya ditampilkan. Iya, yang warna biru itu. Yang harus ngetik sendiri tadi loh. Oke, saya tampilkan. Oh, ini bentar. Indo. Oh, ini. Oke. Sampun? Sudah Bu. Nah ini Pak, nilainya memasukkan misalnya 92 tadi, terus di sini kita mengarang indah, gitu Pak. Bisa copy paste dari DKN, bisa gitu. Masalahnya kalau capaian tertinggi ini kan kita nggak bisa copy dari DKN bahasanya. Nah tadi yang disampaikan Bu Anis itu, khawatirnya misalnya saya bilang gini, anak ini sudah mencapai itu, saya ngetiknya gitu. Nanti pada anak yang ke kelas terakhir, saya sudah ngantuk,
Jadi bisa anak itu ANK, terus itu. Nah itu. Karena gitu Pak, kelemahannya. Jadi per anak ini kalau ini. Per anak kita ngetik. Kalau yang tadi ini sudah mencapai ya ini sebenarnya tambah capek Pak aslinya. Kalau buat guru loh ya sebenarnya. Kemudian kalau yang sebelumnya ini, tadi Bu, yang bisa dikopi dari DKN kan hanya ini Pak. Hanya nilai Hanya nilainya, ininya kita mengarah. Ngapunten Bu Umu dan Bu Anis dan Pak Kentrin saya masuk. Memang begini Pak Kentrin dan mungkin dari Bu Anis yang pelaksana teknis ya, pengembang DKN bantuan tadi, kalau memang kita kemarin yang fase ini kan memang sosialisasinya itu hari Kamis ya Bu Anis, tanggal 1 Desember, akhirnya ke guru-guru kan baru Sabtu karena Jumat libur. Ya makanya kami kemarin membuat kebijakan sementara langsung input di aplikasi. Tapi nanti kami sudah punya bayangan ke depannya paling tidak dengan kita nanti akan mengarah mungkin semester genap Pak. Kita mengarah ke bentuk impor sambil menyiapkan aplikasi internal yang bisa langsung di-copy langsung nilai capaian tertinggi sama ini sehingga nanti tidak pakai ngetik. Mungkin nanti gambarannya seperti itu Bu Umu dan Pak Kentrin dan Bu Anis. Karena sebenarnya butuh waktu untuk paling enggak deskripsi umumnya di sini itu sama, tinggal nanti variasinya TP mana gitu aja. Tapi kalau yang di fase ganjil ini Pak, kami enggak berani ngecul flur, tapi kata-katanya kan ini untuk pertanggungjawaban ke wali santri. Tapi saya insya Allah nanti yang semester genap karena Juni kan, insya Allah nanti teman-teman juga akan semakin kami bantu untuk fasilitasi untuk tadi Pak, biar nggak keriting itu namanya. Iya betul Pak. Dan visinya sama, visi bahasanya tidak masing-masing punya persepsi sendiri. Betul. Nanti malah sekolah yang kepenggalan manggil. Ya akuntabilitasnya dipertanyakan sama wali santri. Betul. Kami mengambil opsi ganjil kemarin dengan versi ini tuh karena memang keterbatasan waktu Pak. Ya, betul. Ya, setan nanti kurikulum nanti bisa jungkir balik kalau saya buat kebijakan kudu sing impor Bu Anis guru sih karena dari sisi guru oke, Bu Anis yang enggak oke tim kurikulum. Makanya tapi saya insya Allah nanti kebijakan kami di semester genap yang restan waktunya masih itu kami coba mengembangkan ya DKN yang bisa nanti support untuk menu impor ya, menu impor. Itu insya Allah itu nanti. Jadi ini sudah sampai pada titik ini aja ini sudah luar biasa loh Pak Didi. Di tempat Pak Didi sudah sangat luar biasa dan rekan-rekan guru meskipun ada 1-2 mungkin waduh nambah gawean lagi gini ya wajar lumrah karena nanti kalau sudah lewati 1, 2, 3 fase insya Allah kan seperti kayak program-program baru yang lain yang sekarang sudah jadi program lama jadi sudah familiar. Ini sudah pesat Pak. Alhamdulillah kalau malah ada ini rencana ke depan ini juga difasilitasi dengan terutama dengan anti keriting tadi Pak Didi. Monggo Bu bisa rapotnya dulu rapotnya kan juga sudah begitu Pak jadi ya. Memang ya kemarin hanya berapa hari malah nanti nilainya nggak masuk kalau malah terlambat kasih rapot yang katanya nggak print katanya Pak Didi print tanggal 10 itu tadi. Monggo bisa dilanjut Bu Umu. Saya masuk lagi. Kalau itu tadi yang untuk inputnya, untuk selanjutnya ya nanti seperti yang biasanya tinggal cek penilaian. Nah, nanti akan muncul cek penilaian seperti ini. Misalnya ini kebetulan 10.1 yang dimasukkan baru 6 data. Nah, ini akan muncul catatannya di sini. Yang kelas ini baru dimasukkan 7 data. Nah, ini nanti kalau kita tahu di situ ada berapa data, lengkap tidaknya akan bisa terbaca di status penilaian ini. Kemudian pencapaian nilai raport. Nah, ini kalau ini insya Allah hampir sama dengan yang kemarin. Nah ini juga pencapaian nilai raport nanti perkembangannya akan terbaca seperti ini. Per semesternya nanti di anak-anak. Nah ini tadi yang Pak Andri nanya
Kalau nanti urusan untuk apa namanya Pak Andri, SNMPTN seperti Ah, apa? Nah, iya ini betul ya betul. ini Ini yang nanti digunakan akan gitu nggih. muncul semester 1 sampai semester Rekam 6 jejaknya malah. niki nggih. Nggih, kalau misalnya pemerintah enggak pakai nyuruh sekolahnya ngentri lagi itu dari sini juga sudah Sudah bisa ya ini digunakan seperti gitu data ini ini. gambarannya nggih untuk pencapaian penilaiannya. Nggih itu. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya ke bawah ini Cetak rapot. cetak Oh, rapot. Rapot aja. Cek lirik. Bukan project. Oh, nggih. Cetak rapot. Oh iya, saya wali kelas 12. Oh iya, nanti mungkin dilanjut Bu Ainis ya yang untuk dari adminnya. Ya, jadi itu Pak Andri, kalau dari guru, kalau pengisian yang dari guru gambarannya seperti itu tadi. Tinggal input deskripsinya di baca dulu. Oh, berarti yang berhak untuk cetak rapot itu wali kelas nggih Bu nggih berarti. Oke, masuknya ke akunnya wali kelas. Ke akun wali kelas. Oke. Amin masuk lah. Wah, ini sakit simulasi yang pakai akunnya admin. Bu Hani. Nanti coba buka yang tadi. Nggih. Stop set. Ya monggo Pak Anies, mungkin simulasi 10.1 gitu aja, cetak rapotnya biar tahu deskripsinya. Jenengan atas nama admin. Bu Hani. Admin super itu, Pak. Wah, super admin ya. Dengan super admin ya. Dilarang sakit Bu kalau admin super nih. Dilarang sakit, dilarang ambil cuti. Amin. Nanti mau cuti, beliaunya nanti cuti tambah. Oke. Nggih. Nggih, Pak. Saya Makanya tanggal 10 harus selesai karena tanggal 12 cuti. nggih. Oke, saya izin presentasi untuk admin. Nggih. Masuk sebagai admin atau wali kelas nih Bu Anies? Sebagai admin, Pak. Sudah tampil. Oh, tapi bisa ini ya, apa belum Bu? Sakit semua Pak, kalau bisa semua nih Pak. dari level 1 sampai tertinggi bisa masuk. Bisa semua, oke. Cuma enggak bisa itu, Pak. Cuma itu, Pak. Kalau admin yang enggak bisa itu entry nilai. Nilai. Oh, entry. Iya. Betul nih. Entry nilai tetap masuk lewat akunnya guru. Nggih. Nggih. Nanti bahaya kalau ada adiknya admin gitu. Nggih. Anaknya admin gitu. Nilainya diganti. Bahayanya itu ngenten. Kalau disambati, Bu, internet saya error, mohon dimasukkan nilai ini saya kirim WhatsApp, Bu Anies masukkan lah. Bahayanya itu mriku. Nggih. Nggih, sampun nggih, Pak. Sampun terlihat Sudah, nggih? sudah. Nggih, sudah. Nggih. Jadi simulasi kalau persiapan kita rapor. Oh, nggih. Jadi ini akan muncul semua siswa dan semua guru dan semua rombel. Untuk cetak raport, berarti kita masuk ke cetak nilai. Kemudian ini cetak nilai rapor, ada selain rapor itu sendiri, ini ada leger, ada pelengkap rapor yang isinya biodata siswa. Nah, untuk yang nilai tadi satu-satu Bu Anies. Apa? Dicek satu-satu aja, satu-satu mulai leger. Mulai leger nggih. Bentar. Ini nah, misalkan tadi yang sudah diisi kan 10.1, kita pilih ini kita download. Saya buka Excel-nya dulu. Terus lu akeh Bu Anies, coba. Separuh gitu ya?
masih belum ini Pak kayaknya. Masih ada 2 yang sudah penuh. Ya, ini cuma enggak tahu ini mapelnya kok enggak bisa muncul ini. Kemarin itu sakit muncul ini, Pak. Oh, belum tampil ya lekernya ya? Belum. Saya stop. Sudah ya enggak ya? Ini. Sudah, yang awal sudah stop. Tinggal yang Excel, leker. Nah, ini lekernya, Pak. Keluar Nah, gitu cuma namanya. ini mapelnya kok enggak keluar ya? Nanti saya diutek lagi ini, Pak. Mestinya ini akan keluar PAI, kemudian PPKN, dan seterusnya sesuai dengan urutan mapel. Nah, ini akan keluar nilai. Apa, Bu? Kenapa, Pak? Kimia. Oh, kimia. Oke, kimia sudah. Yang ini yang tadi diusi Bu Umu ya? Ya. Ini yang tadi matematika umum itu, nilai kernya. Kemudian untuk ketidakhadiran ini yang bisa ngisi adalah wali kelas atau BK. Nggih, BK atau wali kelas saged. Nggih, itu untuk lekernya, jadi hanya ada 1 nilai saja. Nah, saya lanjutkan ke berikutnya, yaitu Share. nah, sini ini cetak pelengkap rapor. Misalkan saya pilih 10.1. Nah, pelengkap lapor masing-masing. Ngapunten Bu Anis. Nggih. Atas tadi yang atas. Scroll ke atas. Itu Sampun pol. kiri kanan atas bawah untuk marginnya itu default dari sana apa default dari admin? Oh, saged diatur oleh admin. Nanti menyesuaikan kertas dulu, nggih. Nggih. Nah, misalkan ini kita cek dulu. Kalau dicek dulu tanpa dicetak, berarti nanti isinya tanpa kop. Tanpa ini depan nanti langsung ada identitas sudah ada. Nggih. Identitas sekolah. Halaman kedua. Halaman kedua sampun ini identitas apa? Peserta didiknya, Pak. Ini yang kita kemarin cetak yang pakai kertas berkop itu ya? Nggih, ini nanti cetaknya berkop. Dan seterusnya, ini kelengkapan yang lain. Nah, ini nanti yang dicetak oleh admin. Selanjutnya, setelah pelengkap nilai, nah ini kita menuju cetak nilai rapor. Kita pilih 10.1. Itu Bu Anis yang atas kanan itu kok ono isi tanda tangan itu tanda tangan wali kelas atau siapa? Nggih, ini pilihannya itu tanda tangan wali kelas dan itu apa kepala sekolah, Pak. Jadi kalau sudah ada isi tanda tangan gini, berarti nanti cetakannya sudah ada tanda tangannya. Oh, gitu. Atau digital, enggak ya? Bukan yang barcode, tanda tangan barcode itu ya, bukan ya? Mboten hanya kolomnya aja. Hanya kolomnya. Nggih. Jadi kita milihnya kemarin tanpa tanda tangan karena harus tanda tangan basah ya untuk rapor. Nah, kemudian misalkan kita pilih tadi Ananda Abel, itu tampilan rapornya dengan deskripsinya seperti ini. Di matematika 80 lah hasil centangan tadi itu. Jadi terbahasakan di capaian kompetensi niki, Pak. Nah, tadi yang tertinggi 10.5 Bu ya. Ya. Kemudian terendahnya di 10.7 maka akan perlu muncul bahasa ini. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini yang mengisi siapa, Bu? Kalau kegiatan ekstra, jenis ekstranya itu diisi oleh operator dapodik. Oh, operator dapodik jenis ekstranya. Jenis ekstranya. Jadi seperti ini sudah mendefinisikan misalkan 10.1 itu si Abel itu ikut ekstra apa. Dan seterusnya kemudian
saat wali kelas nanti yang memberi memasukkan nilai ekstra itu wali kelas itu tinggal memilih bahwa apel itu pilihannya ada ekstra pramuka misalkan, berarti tinggal milih klik pramuka, memasukkan nilai ekstranya dan keterangan. Ini manual seperti K13 kemarin. Sama. Oke, siap. Jadi sebelum wali kelas, sebelum operator Dapodik mengisikan, wali kelas juga belum bisa ngasih predikat gitu intinya. Oke, leres. Jadi kadang ketika wali kelas memasukkan kok, lo anak saya kok enggak ada ekstranya, mungkin kelewat di Dapodiknya, berarti kita lewat operator dulu baru bisa memberi nilai. Jadi operator memasukkan anak itu di ekstra sesuai dengan ekstranya itu, baru wali kelas bisa input nilai ekstranya. Dan sewaktu-waktu bisa Bu, atau ada periodisasi untuk pengisian ekstrakurikuler? Ya, kalau di Dapodiknya. Sewaktu-waktu bisa, coba butuh waktu Pak, karena harus ada tarik data lagi. Jadi misalkan Bapak Ibu guru, misalkan hari ini baru menyampaikan bahwa ada anak yang belum data ekstranya belum masuk, ya paling enggak besok baru bisa muncul. Jadi butuh waktu. Kalau dari contoh yang disajikan ini Bu, ini siswa belum mengikuti ekstrakurikuler berarti Bu untuk bisa jadi karena wali kelasnya belum entry nilai Pak. Kalau kemarin kita dari operator sudah memasukkan, karena nanti menunya itu kayak ketika ngeklik Abel gitu akan muncul Abel ini pilihan ekstranya apa lah. Ketika wali kelas belum klik itu ekstranya tidak akan muncul di aplikasi. Punya banyak gambaran ini akhirnya saya Pak Didi. Tadi ini kalau yang ke bawah ini keterangan kehadiran di kelas seperti ini yang isi boleh BK atau wali kelas. Catatan wali kelas ini wali kelasnya sendiri, boleh berbeda masing-masing siswa, boleh sama. Ini ini Pak, kertasnya lebih sedikit, mungkin 2-3 lembar mungkin. Nilainya hanya 1. Kalau yang kemarin berlembar-lembar gitu. Iya, berlembar-lembar. Yang K13 itu berlembar-lembar. Cuma ini kira-kira dengan banyaknya lembaran kemarin sama sekarang, nanti ada potensi pertanyaan dari wali murid enggak? Terutama wali murid yang putra-putrinya itu juga di kelas 3 atau di kelas 2 dan di kelas 1 gitu. Kok beda? Ada kemungkinan ke situ mboten? Pak Didi, Bu Anis atau Bu Ulu berikut. Ya, kemungkinan itu ada, tapi kan kita memang kurikulumnya yang digunakan kan beda, sehingga ya wajar kalau rapornya beda. Nanti sebenarnya informasi yang dimasukkan sama. Ini apa bayar saya kurang kok? Kertasnya kok sedikit. Informasinya sama Pak. Kertasnya kok sedikit. Punya kakaknya dulu tebel. Jadi target yang ditampilkan ini tanggal 10 nggih Pak Didi. Nggih, niki yang tanggal 10 harus sudah masuk ke tempat rapotnya, Pak. Ke tempat rapotnya. Oh, nggih. Kalau pembagian raportnya teragenda tanggal berapa? Tanggal 15. Ngapunten, Pak, ngapunten. Ini 15 memang tanggal 12 sampai tanggal 20 itu pondok ada beberapa aktivitas yang jamaah umroh Pak itu, sehingga kami juga teman-teman yang berangkat umroh itu paling enggak penilaiannya sudah tuntas, sebagian ada yang guru, terus ada yang waka, terus ada yang wali kelas, maka tanggal 10 itu kami selesaikan. Teman-teman tanggal 11 mulai cuti, 12 pemberangkatan. Sehingga kami dari sisi penilaian juga menyesuaikan program yang dari pondok yang pemberangkatan umroh itu, Pak. Itu filosofinya. Kalau
Kalau pembagiannya memang dari pondok tanggal 15 serentak untuk tingkat SLTA. Serentak tanggal 15. Iya, harus. Oke, terima kasih banyak Bu Anis, Bu Umu, Pak Didik yang sudah mengizinkan dan memperlihatkan tampilan e-rapot. Begitu luar biasa, saya baru ini sampai tahu sejauh ini. Kalau kemarin kan hanya gambar, pemateri menyajikan gambar, ini maksudnya ini tuh agak membingungkan. Tapi kalau dengan melihat ini sedikit gambaran sudah dapat, dan tujuannya nanti misal ada yang sharing, misal mampu saya utarakan ya saya utarakan, misal saya tidak mampu tetap saya arahkan pada ahlinya, terutama untuk teknis dan sinkronisasi antara Dapodik dan e-rapot. Ngapunten, Mungkin ada Pak, hal yang lain yang menambahkan sedikit. Bu Anis, tolong di share screen tadi. Ada satu tahapan yang teman-teman itu bertanya di situ. Ya, yang tadi, yang rapot tadi. Di menu toolbar sebelah kiri tadi kan ada kirim ke server Dapodik, kirim ke server SMA. Itu kemarin saat loka kayaknya ada yang bertanya itu. Saat yang loka di lantai 1 kita, enggak tahu itu, yang awal itu kayaknya. Oke ya Pak Kendri, yang masalah penilaian itu di loka lantai 1 kalau enggak salah. Yang awal. Ini ada yang kemarin di iya, betul. Ya, lantai 1 ingat saya ada pertanyaan. Kira-kira nanti ketika kita pakai e-rapot, Bu Indah kalau nggak salah pertanyaan. Nanti kira-kira nilai saya apa sudah permanen, nggak bisa diudek-udek. Kalaupun ada perlakuan yang mungkin anaknya kemarin belum maksimal di ujiannya, istilahnya remedi lah Pak. Itu ada di fase itu Pak. Ada di kiri itu. Ada kirim nilai ke Dapodik, ada kirim nilai ke server SMA. Kalau yang server SMA itu baru internal ya, Banis? Oke. Nah, baru internal. Nah, maka di awal-awal baru kita internal itu bagaimana, Pak? Internal nanti itu masih memungkinkan untuk fase edit jika ada perlakuan perbaikan yang terstruktur dari lembaga, Pak. Oh, Nah, kalau nanti sudah kirim nilai ke Dapodik, itu yang nanti akan dikunci oleh server pusat. Lebih baik berarti kalau untuk bahan pelaporan dilaporkan ke server SMA sampai batas SMA waktu dulu. Paling nggak 3 tahun dulu. Pak. Sampai menjelang dia mau untuk apa itu yang jalur rapot itu. Kalau nanti sudah jalur rapot ya baru dikirim ke Dapodik, sehingga nanti untuk input ke apa itu aplikasinya perguruan tinggi yang SMPTN tidak entry manual lagi, tinggal impor yang dari servernya Dapodik. Tapi selagi masih di server internal masih bisa untuk kalaupun ada masih bisa dirubah. Betul. Oh, berarti di situ dulu. Itu yang jadi nggak ada teman-teman. Nggak ada ini Pak periodisasi terkait harus input nilai ke Dapodik itu kapan? Itu nggak ada nggih? Sementara belum ada Pak. Belum ada. Sampai saat ini belum ada ketentuan harus umpama semester 1 itu harus dikirim maksimal Februari, belum ada. Sampai saat ini belum ada. Syukurlah. Biasanya bisa memang antisipasi di akhir tahun aja, di kelas 3-nya malahan Pak, di kelas 3 setelah semester 5 mau ambil impor nilai yang ke PDSS perguruan tinggi. Untuk kebutuhan ini siswa menuju jenjang perguruan tinggi. Terima kasih banyak Pak Didi. Itu kayak dino Bu. Metu iku. Ada kita zikan sing ilang iku ya. Iku wingi jane PAT tok, tapi mbok sik tak takoni. Terima kasih Bapak Didik atas tambahannya. Jadi ini ada yang memang bertanya kemarin, terus ini diperkuat di dalam sistem. Ya saya lupa ingat ya Bu Indah kalau nggak salah itu. Ya memang untuk remedian kan tidak ada menunya istilahnya di e-rapot, tapi kan teknis ini masih diperlukan di lapangan. Betul. Baik Bapak Didik, Ibu Anis, Ibu Umu, alhamdulillah saya mendapat banyak ilmu hari ini. Moga-moga saya punya kekuatan untuk bisa menyebarluaskannya pada rekan-rekan yang lain. Moga-moga nanti bisa bertambah lagi. Dan sampai bertemu insya Allah hari Kamis gitu Pak. Kamis gitu ajukan Kamis. Sampai bertemu hari Kamis nanti, di momen refleksi. Ngapunten. Nanti Kamis kami mungkin izin membawa teman-teman tim PKP semua Pak.
tidak bertiga Tidak apa-apa. membawa Nggih. tim PKP gitu. Nggih, tidak apa-apa Pak Didi, karena nanti juga roomnya kan Persatuan Pendidikan per SMA, jadi tidak malah bersyukur gitu loh. Malah bersyukur, cuma bedanya nanti yang apa, enggak ada bedanya sih sebenarnya nanti, enggak ada nggih. Malah bersyukur Pak Didi, enggak apa-apa. Sementara itu yang ingin kami sampaikan, kira-kira ada yang diungkapkan untuk sebelum ditutup dari Bu Anis, Ibu Umu, Bapak Didi. Misal tidak ada Dari saya cukup, mungkin Bu Umu dan Bu Anis. Kalau saya Putus-putus, cukup, Pak. nggih. Oh, putus-putus nggih, berarti saya lancar Pak. lancar. Koneksi jenengan mungkin. Yang di jenengan, di saya lancar. Nggih. Ya, Putus jeda nyambung. ininya sama Bu Anis Pak. Nggih, ruangannya mungkin nggih, pengaruh ruangan nggih. Nggih, tidak apa-apa Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai bertemu kembali insya Allah di kegiatan daring hari Kamis nanti, dan Bapak Didi menyampaikan nanti diajak rekan-rekan guru yang lain, tidak apa-apa Pak, monggo, malah makin ramai makin enak nanti. Terima kasih dari kami. Di foto dulu mungkin sekian. Pak Andrin. Bu Anis di foto dulu. Saya sudah Oke. Kalau saya sudah mendapat Saya 17 belum, foto Mbak. dari tadi. Saya curi-curi sudah dapat Oh, sudah dapat 17 itu nanti aman. Oh, disambut kalau sudah. Oke, siap. Terima kasih diingatkan Pak Didi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. foto. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa, Bu Anis? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa sudah setengah 11. Oke. Iya, kemarin aku setengah 11 sudah. Tapi situ situ. Fotonya situ. Tak foto mana? Wes tak simpan. Ini apa Bu? PMO? PMO 2. Nggih. Ampun.